Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Cirebon dengan ibu fasilitator adalah Dr. Sri Rahmawati MPD dengan PP-nya adalah Ibu Nadifa SPD dan Pak Nurdianto Eskom. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan sebuah demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 tentang coaching untuk siklus pertama. Nanti yang berperan sebagai supervisor adalah Ibu Dik-Dik, yang sebagai coach adalah Pak Komar Jagat, dan coachnya saya sendiri adalah Muhammad Sedia. Kemudian untuk siklus yang kedua, untuk supervisornya itu adalah Bapak Komar Jagat, kemudian untuk coachnya adalah Muhammad Isfendiar, dan coachnya adalah Ibu Dik-Dik. Kemudian untuk siklus yang ketiga, untuk supervisornya adalah Muhammad Isfendiar, coachnya adalah Ibu Dik-Dik, dan coachnya adalah Pak Komar Jagat. Sekian untuk perkenalan kali ini. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum Pak Jagat. Waalaikumsalam Bu Dik-Dik. Oke, sehat? Alhamdulillah Bu. Pak Jagat, pertemuan kali ini insya Allah kita akan mempraktekkan coaching ya. Iya. Saya sebagai supervisornya, kemudian Pak Jagat sebagai coach ya, kalau Iya, tidak betul. salah. Dan yang akan sebagai coachingnya itu Pak Dian. Iya, Pak Dian. Iya. Baik Pak Jagat, sebelum kita melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik atau indikator penilaiannya ya Pak, terkait proses coachingnya itu sendiri. Seperti yang kita ketahui di dalam coaching sendiri kan ada kompetensi ya Pak ya, di dalam melaksanakan coaching, diantaranya mendengarkan aktif. Diharapkan di situ Pak Jagat benar-benar bisa mendengarkan penuh atau hadir penuh atau presensi gitu ya terhadap alur komunikasi dari coach dan coachingnya sendiri, sehingga Pak Jagat itu diharapkan mampu bisa menangkap dari informasi permasalahan yang ada pada coaching, kemudian bisa mendorong untuk mendorong coachingnya menemukan solusi dari permasalahan. Nah itu nanti mungkin kaitannya kalau untuk mendorong Pak Jagat diharapkan di sini mampu untuk memberikan pertanyaan berbobot ya Pak ya, biar menggali informasi sebanyak mungkin, memberikan beberapa pertanyaan terbuka, bukan pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak ya Pak, mungkin langkah apa, bagaimana, seperti itu. Kemudian terakhir Pak Jagat, di sini salah satu penilaiannya juga yaitu memberdayakan coaching atau menggali potensi coaching. Sudah bisa dipahami Pak Jagat? Ya, saya pahami. Ya, saya insya Allah sih yakin Pak Jagat sudah sangat memahami kompetensi inti dari coachingnya sendiri ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Udah paham Bu, kalau untuk penilaian saya udah paham. Oke, baik Bapak. Sebelum kita mulai, tadi saya sudah menyampaikan tentang rubrik. Yang ingin saya tanyakan Pak, terkait dengan kompetensi coaching. Dari kompetensi coaching, apa nih yang akan Bapak kembangkan selama proses coachingnya sendiri? Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan nanti ke Pak Dian mungkin itu lebih ke pertanyaan berbobot ya Bu. Biar mungkin nanti saya bisa mengarahkan juga untuk coachingnya itu Pak Dian untuk bisa mengeluarkan semua unek-uneknya itu, sehingga nanti kita bisa mencari jalan keluar sama-sama dan semua ide itu berasal dari Pak Diannya sendiri untuk memecahkan masalah itu. Baik Bapak, terima kasih. Luar biasa Pak. Kemudian pertanyaan kedua ya Pak ya, terkait dengan kompetensi juga. Kompetensi yang spesifik nih yang ingin Bapak raih gitu ya, capai itu apa Pak? Atau mungkin indikator ketercapaian dari pengembangan dari coaching sendiri? Yang nanti akan saya kembangkan lebih spesifik mungkin dalam bentuk-bentuk pertanyaan Bu. Pertanyaan tadi Ibu bilang kan bahwa pertanyaan yang harus saya berikan kepada itu pertanyaan yang berbobot. Mungkin nanti lebih ke pertanyaan terbuka yang mungkin jawabannya tidak hanya iya dan tidak. Terus mungkin Pak Dian nanti bisa lebih mengembangkan lagi dan saya memancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih eksplosif. Iya. Sehingga apa ya, kami bisa menemukan solusi bersama-sama mungkin nanti. Masya Allah, luar biasa ya. Berarti Pak Jagat ini sudah sangat memahami tentang alur coachingnya sendiri, alur tirtanya sendiri. Dan tentu mungkin Pak Jagat akan menggunakan alur tirta ya Pak? Iya, tentu saja Bu. Dan teknik rasa tentunya ya. Pastinya. Itu kan syarat utama dari coaching ya Bu. Jadi iya, pasti saya terapkan. betul Bapak. Iya.
Ya, mungkin itu ya Pak ya yang Hmm, ingin saya tanyakan tadi sudah dijawab semua. Terima kasih banyak Pak Jaga. Selamat bertugas. Semoga proses coachingnya bisa berjalan dengan amin. Ya, lancar. terima kasih Bu Riri. Kita Sama-sama sama-sama. Pak Jaga. Ya, Semangat ya. ya. Halo, selamat pagi Pak Dian. Bagaimana Al- kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Jaga, selamat pagi juga nih. Gimana nih? Saya lihat Pak Dian kayaknya sedang agak sedikit suka marah-marah ke anak-anak. Saya lihat ke kelas bimbingannya nih kemarin saya sedikit waktu lewat. Hai. Apa nih? Ada apa? Nah, Barangkali cerita. Saya lagi aduh, santai. iya nih, kebetulan banget ya ketemu Pak Jagat di sini gitu tuh ya Pak. Sebenarnya kemarin tuh saya nggak punya niatan buat marah-marah ke anak-anak Pak. Tapi ya karena saya melihat anak-anak saya itu tuh Pak ya di kelas gitu tuh. Itu seakan-akan mereka itu masih belum punya apa ya tanggung jawab yang besar terhadap kelasnya. Jadi mereka itu masih membuang sampah itu ya sembarangan gitu tuh Pak. Kelasnya jadi kotor gitu tuh Pak. Jadi pada saat perwalian kemarin gitu tuh ya, saya jadi agak tersulut emosinya gitu Pak. Jadi agak ya udahlah gitu tuh. Ini kok anak-anak nggak ini ya apa namanya nggak buang sampah pada tempatnya gitu tuh Pak. Berarti Hmm. kemarin itu saya lihat muka Pak Dian agak orang malu berarti sedang menegur anak-anak karena tidak mau. Iya, Apakah hanya pas wali kelasan saja itu mereka tidak mau bersifat atau piket pun sama? iya sebenarnya kalau yang saya perhatikan ya Pak ya, puncaknya itu di perwalian kemarin, Pak. Jadi sebenarnya saya sudah sering mengingatkan gitu tuh, karena saya lihat hampir setiap kali saya lewat gitu tuh di kelas tersebut, itu sampah-sampah sering sekali berserakan, Pak, di mana-mana gitu tuh. Nah, setiap perwalian sudah beberapa kali saya ingatkan sampai akhirnya ya kemarin itu ya mungkin saya agak sedikit emosi gitu ya, Pak ya. Karena anak-anak itu apa namanya sering sekali sampahnya itu berserakan di mana-mana gitu. Eh, saya sudah mengidentifikasi tadi permasalahan karena mungkin inisiatifnya untuk menjaga kebersihan kami. Nah, Iya, betul betul. kira-kira apa nih yang akan Bapak lakukan buat mereka lebih sadar nih? Ya, sebenarnya yang mau saya lakukan ke depannya, Pak ya. Kalau saya lihat kan di sini tuh kayak anak-anak itu kan kurang sadaran diri, Pak, tentang pentingnya buang sampah itu pada tempatnya, Pak ya. Jadi niat saya itu nanti ke depannya saya pengen ini Pak, apa namanya, menayangkan mungkin Pak video-video tentang manfaat dari menjaga kebersihan sekolah. Ya kelasnya gitu ya, menjaga kebersihan kelas gitu tuh. Di situ kan sebenarnya kalau misalkan anak bisa tahu, bisa lebih paham gitu ya tentang menjaga kebersihan, minimal dari video tersebut gitu tuh ya. eh, Ya saya berusaha biar anak itu bisa lebih punya kesadaran diri dari video tersebut. Nah, kalau saya boleh tahu nih, Hmm. ketika pembelajaran, misalkan kan kita ada waktu space biasanya pas jam pertama. Hmm. Apakah Pak Dia sudah mencoba melibatkan anak-anak kalau misalnya kita masuk kelas ada keadaan kotor nih kelasnya, Hmm. apakah sudah mencoba, oke kita bersih-bersih dulu. Sudah melakukan itu? Sebenarnya kalau saya melihatnya setiap kali saya masuk gitu ya, kalau misalnya ada kelas kotor, itu saya suka coba untuk, ayo anak-anak kita bersihkan dulu gitu tuh. Ayo bersihkan dulu. Tapi ya itu, setelah selesai pembelajaran, ya kembali lagi Pak ke setelan pabrik gitu tuh. Lupa lagi gitu tuh. Selain rencana tadi nih yang Pak Dia memutarkan film, terus Mm-mm. membangkitkan ya, kesadaran diri ya untuk Iya betul kebersihan, betul. ada nggak rencana lain? Sebenarnya selain dari apa namanya untuk menayangkan video ya Pak ya. Nah, mungkin saya juga pengen ini Pak apa namanya Eee, mengingatkan lagi tentang keyakinan kelas yang pernah dibuat tuh, Pak. Mungkin bakal lebih sering gitu tuh, saya mengingatkan tentang keyakinan kelas. Karena di dalam keyakinan kelas itu kan sebenarnya kita sudah sepakati bersama bahwa menjaga kebersihan kelas itu tanggung jawab bersama, Pak. Jadi mungkin saya bakal sebelum pembelajaran itu ya, saya coba mungkin untuk selalu mengingatkan tentang keyakinan kelas tersebut. Ya, tadi saya sudah memahami tadi cita-cita Pak Dia, terus Pak Dia sudah mengidentifikasi permasalahannya, sekarang Pak
Nah, sekarang kira-kira kapan akan dilaksanakan? Karena tadi pagi ya, yang menonton video sama kesepakatan resmi mengingatkan kembali kesepakatan. Yang pasti pada pertemuan berikutnya minggu depan, Pak, gitu kan. Jadi kan saya kebetulan hari Selasa itu nanti ada jadwal Pak di kelas tersebut. Jadi nanti di Selasa saya yang pertama itu akan mengingat lagi keyakinan kelas, bahkan mungkin saya akan print ulang Pak. Ya. Jadi print ulang gitu ya tentang keyakinan kelas biar lebih baru gitu kan ya. Kalau lebih baru kan mungkin lebih jadi perhatian Pak. Kemudian juga selain itu juga nanti soalnya saya siapkan videonya gitu tuh. Karena kebetulan itu kan minggu depan itu baru selesai PTS Pak. Jadi saya masih ada sedikit bukan sedikit masih ada waktu untuk menayangkan video tersebut Pak. Kayaknya cocok itu setelah PTS kita agak cooling down dulu gitu ya sebelum masuk ke materi matematika lagi gitu kan. Nah, itu saya sih kayaknya bisa Pak di hari Selasa tersebut. Jadi sudah menjadwalkan ya untuk kapan dia akan melakukan pembinaan pada anak-anak ya. Betul betul Pak. Ini saya sangat menghargai nih hari ini Pak Dian mau bercerita gitu. Terus saya juga sangat terbantu mendengarkan dari Pak Dian karena kebetulan saya juga wali kelas. Mungkin pas saya juga sama, jadi ini merupakan apa ya sebagai sumber informasi juga untuk saya bahwa ternyata banyak cara untuk membangkitkan kesadaran. Terima kasih Pak Dian atas Ya, terima kasih Pak Jagat. Saya senang sekali bisa bercerita dengan Pak Jagat nih ya. saya juga berterima kasih. Iya, Saya kapan-kapan saya mau cerita lagi nih sama Pak Jagat. Siap kita. Sambil ngopi enak nih ya Pak ya. Ya, boleh. Siap, terima kasih Pak Jagat. Salam. Ya, Pak Jagat, Ya, gimana nih hasil coachingnya? Tadi sudah melaksanakan coaching, perasaan Pak Jagat sendiri seperti apa? ya. Perasaan saya tadi ketika menjadi coach untuk Fadia, Bu, tadi sebetulnya sempat deg-degan juga, karena ini pertama kali ya, Bu. Iya. Tapi ternyata setelah coba mendalami Fadia dengan tadi pertanyaan berbobot, terus lebih terbuka, ternyata itu mengalir dengan sendirinya. Dan pertanyaan yang dibuat menggunakan alur tirta dan rasa itu ternyata memang memancing si coach ini untuk lebih terbuka sehingga dia mengungkapkan semua permasalahannya dan tadi saya perhatikan Pak Diar juga sudah bisa mencari win-win solution gitu untuk semua permasalahan yang dihadapi dan saya merasa wah ini sangat luar biasa sekali. Oke, baik Bapak. Jadi kesimpulannya kalau saya bisa simpulkan berarti keterampilan yang sudah bisa Bapak peroleh itu tadi atau terapkan tuh memberikan pertanyaan berbobot seperti itu ya Pak ya, dan bisa menerapkan alur tirtanya sendiri. Kalau untuk kehadirannya sendiri saya juga melihat bukan menilai ya Pak, melihat Bapak sudah hadir penuh ya saat memberikan mendengarkan Pak Diar bercerita, kemudian Bapak juga responsif, cepat tanggap terhadap kira-kira mendorong nih memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mendorong gitu ya berbobot untuk Pak Diar sendiri menemukan solusinya gitu ya. Ya, luar biasa sekali yang sudah dilakukan oleh Pak Jagat. Baik, Bapak, rencana tindak lanjut nih, Pak. Kita akan membahas tentang kira-kira nih, Pak, keterampilan apa nanti setelah dari tadi kita sudah praktik coaching ya, apa yang akan Bapak tingkatkan? Mungkin akan kembangkan keterampilan coachingnya sendiri. Keterampilan coaching yang akan saya kembangkan mungkin untuk diri saya pribadi ya Bu. Yang pertama saya pasti akan mempelajari lebih dalam lagi tentang alur tirta atau alur rasa itu untuk menambah mungkin pengetahuan saya dalam membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Sehingga mungkin untuk kedepannya ketika saya melakukan coaching yang kedua, ketiga dan seterusnya itu bahwa si coaching ini tidak merasa seperti sedang dihakimi gitu. Bahwa oh saya salah, enggak. Jadi kita coba bekerja sama, mencari solusi bersama-sama dari masalah yang dihadapi. Jadi mungkin lebih kalau hampir sama kayak bimbingan, tapi kita lebih hati ke hati mungkin ya. Jadi lebih enak curhat. Itu jadi saya harus belajar lebih banyak tentang coaching ini, terus alur kita dan alur rasa ini. Iya betul Bapak. Berarti di sini tuh memang sesuai dengan istilahnya tirta ya Pak. Tirta itu kan air ya, mengalir dari hulu ke hilir seperti itu ya. Jadi ngalir aja berfokus tadi dari mulai
menyelesaikan permasalahan. Itu luar biasa Pak Jagat sudah bisa menerapkan dan betul tadi Pak Jagat menggali kemampuan untuk memberikan pertanyaan. Itu salah satu yang menurut saya sih memang harus dilatih ya Pak Iya, ya. iya. Betul. Luar biasa Bapak. Semoga Bapak tetap semangat dan tetap kita bisa sama-sama berlatih, belajar bersama untuk teknik coaching ya Pak Iya, ya. betul, Bu. Yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk semua ya Pak ya. Iya, iya. Warga sekolah juga bisa tumbuh bersama karena memang ada proses coaching. Iya, iya. Iya. Terima kasih banyak Pak Jagat atas Sama-sama, Bu. kesempatannya sudah diberikan kesempatan untuk menjadi supervisor Iya, saya kegiatan juga. coaching ini ya. Iya. Terima kasih Oke. Pak Jagat. Sama-sama, Bu. Oke, Assalamualaikum Pak Diar, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik sekali Pak Jagat. Gimana nih kabarnya Pak Jagat? Alhamdulillah sehat. Saya lihat Pak Diar sekarang sedang bersemangat sekali. Sangat-sangat Oke, iya. semangat Pak. Nah, tadi kan hari ini kita ada rencana bahwa Pak Diar itu akan meng-coaching Bu Dik-Dik ya. Betul, Nah, betul. Setelah kegiatan ini. saya nanti menjadi mentoringnya Ya. untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan Pak Diar jadi coaching dan untuk meng-coaching Bu Dik-Dik untuk mencarikan solusi. Hanya di sini mungkin saya nanti memberikan rubrik yang nanti akan menjadi penilaian saya sebagai seorang mentor nanti, dan ini memang harus ada di dalam prosedur coaching itu. Oke, saya sebutkan aja ya Pak. Baik, silakan. Oke, yang pertama itu ada mendengarkan aktif Pak, di mana Bapak ini harus mungkin menjadi pendengar setia, yang harus setia mendengarkan bukan keluh kesah, mungkin permasalahan yang harus dihadapi oleh coach. Jadi Bapak harus hadir 100%, tidak boleh setengah-setengah Pak. Oke. Terus yang kedua, Bapak juga harus memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, di mana mungkin Bapak harus memancing agar coach ini mau mengeluarkan semua unek-uneknya dan nanti yang bersangkutan bisa menemukan solusi-solusi untuk menghadapi permasalahan yang ada. Oke. Yang ketiga mungkin Pak Diar juga harus bisa memperdayakan coach. Itu tadi mungkin dalam mencari pemecahan masalah, itu lebih banyak harus dari coach itu tersebut. Karena mungkin coaching ini batasnya kita hanya membimbing. Pak Diar, Ya. sudah paham tadi yang saya jelaskan? Sudah Pak, sudah Nah, sangat jelas. berikut saya akan ada pertanyaan untuk Pak Diar nanti selama proses coaching ini. Kira-kira apa yang akan Bapak kembangkan dari si coach ini? Yang pertama kompetensi yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan secara aktif. Saya pengen nanti ketika coaching itu saya ada hadir 100% di situ ya, mendengarkan semua keluh kesah yang disampaikan oleh coach dan juga saya ingin mengembangkan yaitu pertanyaan-pertanyaan bobot gitu ya. Pertanyaan bobot karena saya ingin membuat coach itu tidak terasa sedang dievaluasi atau dinilai. Iya. Jadi mereka akan memberikan pertanyaan yang eksploratif biar nanti coach itu bisa mengembangkan gitu ya, bisa menggali ide-idenya untuk menyelesaikan masalah. Oke, siap paham. Nah, sekarang untuk yang kedua nih, pertanyaan kedua. Kira-kira kompetensi yang lebih spesifiknya apa nih yang akan diobservasi dari si coach ini? Tadi Pak, mungkin tentang pertanyaan berbobot karena menurut saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan juga kalimat eksploratif gitu. Biar tadi coach itu bisa menggali ide-idenya untuk bisa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Nah, kira-kira yang menjadi indikator patokan Bapak kalau proses coaching ini berhasil itu apa nih? Yang pertama, saya rasa ketika coach itu atau itu bisa 100% hadir ketika melakukan coaching dengan saya Pak. Jadi beliau itu bisa mengingat apa yang sedang kita bicarakan, kemudian pembicaraannya pun mengalir, dia tidak merasa sedang dievaluasi atau tertekan seperti itu ya. Dan juga nanti coach itu bisa merangkai fakta gitu ya, dengan kalimat-kalimatnya itu juga nanti bisa terstruktur dengan baik gitu ya, kemudian bisa menjawab dari masalah-masalah yang ada dari kalimat yang disampaikan tadi. Oke. Ya,
tadi mendengar penjelasan dari Pak Dian dari 3 pertanyaan yang saya utarakan ke Pak Dian, sepertinya Pak Dian sudah menyusun rencana dengan sangat baik ya Pak. Mulai dari awal sampai akhir apa yang akan diutarakan atau dipertanyakan pada coach itu. Sungguh luar biasa Pak. Berarti kita langsung praktek saja dan nanti saya mungkin akan menunggu di belakang sini sambil perhatikan Bapak ketika proses melakukan coaching. Siap. Ya, terima kasih Pak Dian. Selamat coaching. Terima kasih Pak Jagat. Assalamualaikum Bu Diti. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Diar, sehat? Pagi. Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Diti kabarnya? Pagi. Alhamdulillah sehat juga. Kayaknya jarang ketemu banget ya. Iya, betul. Lagi sibuk Bu Diti? Ya, lumayan memang lagi banyak kesibukan juga sih Pak di sekolah. Iya. Kemarin itu katanya ada yang mau diceritakan sama Bu Diti. Iya Pak Diar, sebetulnya ada hal yang memang cukup menyita menyita waktu dan kemudian menyita pemikiran saya nih Pak. Ada ada masalah sebetulnya terkait dengan perkembangan peserta didik gitu ya. Kebetulan wali kelasnya saya, jadi memang gini Pak, kalau dari perjalanannya ini peserta didik ini memang dari awal mengikuti, kebetulan ini kan kelas 10 ya, anaknya tuh kelas 10. Dia kelas 10 perwalian saya. Nah, sejak MPLS memang dia itu menutup diri untuk berkomunikasi dengan siapapun, termasuk dengan teman-temannya, dengan guru, dengan saya sebagai wali kelasnya pun tidak mau berkomunikasi. Jadi memang anak ini seolah sangat introvert seperti itu Pak. Dan anak ini juga memiliki kendala di pengolahan emosi. Dia kadang-kadang kadang-kadang ada hal yang tidak terduga-duga gitu. Mungkin ada hal yang tidak membuat dia nyaman, tiba-tiba agak eksplosif gitu. Dia dia mengekspresikan kemarahannya, betul, meledak-meledak gitu. Jadi hal ini ya memang cukup mencuri atensi dari baik rekan guru, kemudian rekan-rekannya di kelas seperti itu. Emang dari gambaran Ibu sendiri itu, Ibu hanya membayangkan anak ini seperti apa? Kalau membayangkan keinginan saya, anak ini ya memang saya inginnya anak ini sudah di sini sekarang sudah mulai memasuki bulan Oktober ya. Sebetulnya mungkin untuk adaptasi sebagai peserta didik kelas 10 itu sudah bisa mulai sudah bisa mulai membaur gitu ya, tidak masih menutup diri seperti itu. Itu punya harapan anak itu bisa berbaur dengan teman-teman. Betul, iya. Kemudian kalau misalkan kalau dari Ibu sendiri nih, kira-kira kenapa sih anak ini tadi yang disampaikan bisa meledak-meledak? Iya. Alasannya apa? Misalkan Ibu lihat. Ya, sepanjang perjalanan saya sebagai seorang wali kelas gitu ya, saya di sini ada beberapa upaya yang sudah dilakukan. Di antaranya saya bekerja sama dengan guru BK, selain mendekati secara personal ya Pak, pendekatan secara personal, kemudian saya juga melibatkan orang tua. Nah, anak ini kan memang tidak hanya kendala di komunikasi atau interaksi sosialnya ya, tetapi anak ini juga memiliki kendala di pengelolaan emosi dan juga anak ini belum mau untuk mengikuti pembelajaran. Nah, dari perjalanannya saya coba menggali informasi dari pihak orang tua gitu ya. Dari orang tuanya memang menyampaikan bahwa anak ini memang dari karakternya itu introvert Pak, sangat introvert. Nah, kebetulan salah satu orang tuanya memang ayahnya juga cukup introvert ya. Itu namun saya tetap meminta kerjasamanya untuk bisa memberikan afirmasi positif supaya anaknya tetap bisa mau berbaur, berinteraksi dengan teman-temannya dan membuka diri untuk saya selaku wali kelasnya. Dan kalau untuk pendekatan personalnya, memang dia secara lisan itu masih belum mau merespon. Awal-awal ya, awal-awal itu belum mau merespon. Jadi saya sempat berkomunikasinya dengan tulisan.
Dan setelah ditelusuri dari informasi orang tua yang didapat itu memang waktu kecilnya pernah mengalami speech delay. Iya, terlambat Ya terlambat ya bicaranya gitu ya. Karena mengikuti treatment ya, namun mungkin kalau informasi dari orang tuanya itu treatment yang dilakukan itu mungkin belum tuntas gitu ya, belum tuntas dan ditambah treatmentnya belum tuntas, kedua orang tua ini bekerja dan sangat sibuk gitu ya. Jadi mungkin orang tuanya sendiri mengakui bahwa mungkin ada bonding yang kurang juga dari kecil itu. Pernah pindah ke luar negeri karena mengikuti ayahnya yang pendidikan di sana. Dia sempat tinggal di Inggris selama 3 tahun. Jadi anaknya juga pernah di Inggris. Betul, pernah tinggal di Inggris sejak kecil gitu ya. Pindah lagi ke Indonesia dilema bahasa pastinya gitu kan. Dia yang menyerapnya udah biasa bahasa Inggris. Nah, qadarullohnya ya alhamdulillahnya bertemu dengan saya sebagai guru bahasa Inggris, betul. Dan akhirnya ya saya berkomunikasinya chat gitu ya dengan bahasa Inggris juga gitu. Ya cukup ada respon walaupun memang tidak banyak. Rekan-rekan sejawat saya juga menanyakan bagaimana ini penanggulangannya gitu kan, menangani masalah anak ini. Baik, insya Allah akan terus di handle gitu ya, dengan tentu berkolaborasi dengan guru BK karena mungkin nanti juga ada sisi psikologi yang harus didekati anak tersebut gitu ya. Alhamdulillahnya orang tuanya responsif Pak, bisa diajak kerjasama seperti itu, dan kami melaksanakan tes psikotes di awal. Nah, dari hasil psikotesnya memang walaupun memang hanya mengukur akademik ya, tapi ada catatan dari psikolognya. Dari akademik dia tidak bermasalah, seperti IQ-nya di atas rata-rata, bahkan di angkatannya itu dia paling tinggi. Oke. Jadi Dan kelebihannya begitu, dia kelebihannya akademik tuh tinggi, namun ya itu tadi mungkin saya merunutnya ini anak nggak mau, sebenarnya kalau ditelusuri itu nggak mau nulis tuh kayaknya mungkin agak ya masalah di komunikasi sih ya. Jadi kalau dia responnya kurang gitu ya. Kalau bisa saya bilang itu sih anak mungkin ada masalah di komunikasi. Iya betul. Betul. Nah kalau dari pandangan ibu sendiri, kira-kira ibu akan melakukan hal apa sih untuk meningkatkan komunikasi dari anak ini? Iya. Tadi ya sudah bicara dengan kita, dengan orang tuanya gitu kan. Kira-kira ada nggak yang ibu punya gambaran ingin melakukan? Iya, insya Allah sih nanti untuk kedepannya saya rencananya pasti kan sudah berkolaborasi dengan orang tua ya, menyampaikan itu. Di sini orang tuanya juga mengakui untuk bonding orang tua itu kurang gitu ya, khususnya ayah. Kami sudah membahas memang dari BK ya, coba nanti menghadirkan ayahnya juga untuk ketika nanti. Ayahnya itu tadinya masih di luar negeri berarti? Enggak, sudah lama di Indonesia, namun memang kerjanya di luar kota. Gitu. Nah, mungkin untuk komunikasinya tetap saya walaupun memang kebetulan akhir-akhir ini sih sudah mulai ada respon walaupun belum banyak gitu ya. Ya saya coba akan dekati secara personal lagi walaupun memang pesannya masih tarik ulur karena memang ketika semakin didekati semakin nanti ketika dia merasa nggak nyaman eksplosif tuh menjauh, eksplosif malah kadang marahnya muncul gitu ya. Ya mungkin nggak nyaman. Jadi saya tarik ulur seperti itu Pak PDKT-nya, tapi juga saya nanti insya Allah dengan guru BK coba berbicara dengan kedua orang tuanya, deep talk begitu ya Pak ya, obrolan lebih intimate seperti itu, menyampaikan permasalahan-permasalahan Ananda tersebut, kemudian meminta bantuannya karena kami pun mendapatkan rekomendasi dari psikolog memang harus ditangani. Ada pihak lain, ada konselor seperti itu. Tambahan juga ada konselor. Betul, harus memang sudah mulai ada terapinya, terutama di pengelolaan emosinya yang eksplosif, kadangnya memang tidak terduga-duga gitu ya, kadang marah itu kelihatan seperti itu. Jadi ya, kalau tadi ibu sampaikan, iya. Biar dapat cara dengan anak juga itu kan mau ada konselor gitu ya. Iya. Iya. Kira-kira ada lagi nggak sih Bu? Sementara itu Pak. Sementara itu dulu. Iya, nanti
ini kan memang anaknya memang sedang STS gitu ya. Hmm. Di awal ya saya lupa menyampaikan bahwa di awal tuh memang sudah anak ini karena mungkin belum nyaman ya. Ya. Awalnya nih anak ini juga memang salah satunya faktor untuk mungkin belum mau mengikuti pembelajaran karena di awal itu tidak dia masih terkendala di absensi karena sering nggak Jarang masuk gitu ya. ya karena ternyata memang dia masuk ke sekolah ini bukan pilihan dia. Oh, bukan pilihan. Bukan, dia itu aslinya inginnya di sekolah penerbangan. Nah, namun karena memang di Cirebon itu tidak ada, jadi memang orang tuanya ya dia punya salah satunya ya memang ada kesenangan lah, ada minat di IT gitu kan, IT anaknya dan orang tuanya juga kebetulan ayahnya backgroundnya di IT dan merasa anaknya bisa kok ngikutin gitu ya dan dipahamkan juga baik oleh orang tua dan kami gitu ya saya dan guru BK memahamkan bahwa ternyata memang penerbangan pun kan memang sekarang sih membutuhkan IT, mesin-mesin apa segala macam otomatis gitu kan enggak Otomatis sekarang kan semuanya sekarang pakai pakai teknologi ya. teknologi seperti itu dan terakhir ke sini sih sudah mulai bisa menerima agak menerima mungkin mau sudah mulai mau mengikuti kegiatan pembelajaran walaupun belum maksimal walaupun memang untuk menulis dia masih mood swing gitu ya nulis juga sedikit dan sering nggak mau namun kemarin pemantauan dari STS dia mau mengerjakan soal dan jawabannya ya sebetulnya bisa mengikuti bisa mengikuti gitu dia walaupun memang diam aja atau apa seperti itu memang dia mau mengikuti ya sementara nanti insya Allah setelah STS mungkin Pak kan nanti ada pembagian progress report ya rapat bayangan hasil itu kan semua orang tua tuh diundang sekalian ya tapi nanti akan saya pisahkan waktunya khusus untuk anak ini undangannya terpisah gitu dengan orang tua yang lain karena kan harus eksklusif gitu ya Pak ya obrolannya mungkin bisa jadi lebih panjang betul iya gitu. Luar biasa sekali Bu Didit apa yang sudah nanti kedepannya juga Ibu sudah punya gambaran itu luar biasa sekali Bu saya akui itu Ibu hal dari Ibu sendiri gitu ya kira-kira berarti Ibu sudah sangat yakin ya apa namanya bisa untuk berkomunikasi dengan anak tersebut gitu ya membantu anak tersebut kayaknya saya lihat Ibu kayaknya udah yakin banget gitu bisa iya kalau saya sifatnya di sini berusaha semaksimal saya ya Pak ya yang saya bisa lakukan untuk minimal mau untuk membuka diri dulu deh gitu ya untuk yang lain-lainnya sambil berproses saja gitu. bagus tuh bagus yang dari juga biasa saya yakinlah dengan rencana-rencana Ibu yang tadi udah Ibu sampaikan itu bisa membawa anak ini tadinya tertutup gitu ya itu bisa jadi lebih terbuka gitu ya bisa berbaur mungkin dengan teman-teman iya mudah-mudahan baik gitu ya. Ibu kalau misalkan ada lagi Bu barangkali yang ingin Ibu sampaikan gitu ya mungkin nanti saya juga apa ya namanya ya paling gitu nanti pendekatan personal cuma mungkin saya selalu dari awal kan memang mengamati setiap perubahannya karena memang ternyata informasi dari orang tua juga anak ini memang ya mungkin tadi karena introvert gitu ya sangat introvert ya, kendala di komunikasi di interaksi sosial dan pengolahan emosi jadi mungkin eh, saya juga mendapatkan informasi dari temannya waktu satu SMP ya Pak dan SMP juga memang dia kalau belum nyaman itu agak lama bahkan bisa sampai 1 tahun. Nah tapi alhamdulillah sih ini sudah berjalan dari Juli Agustus September Oktober itu sudah ada respon sedikit-sedikit itu sudah cukup bagus sih Pak buat saya ya walaupun memang saya juga inginnya kan ada perubahan yang maksimal namun perubahan itu kan perlu waktu dan proses yang bertahap begitu ya jadi ya insya Allah ya saya sih insya Allah yakin apabila saya bekerja sama dengan orang tua membangun komunikasi bonding dengan peserta didik ini lebih dekat lagi
Ya mudah-mudahan nanti ke depan bisa ada solusi-solusi yang positif gitu ya untuk menangani permasalahan ini gitu. Bagus sekali tuh, Bu, ya. Jadi memang kita sebagai guru wali Betul. progres. Iya, iya. Ya, ya saya senang sekali nih Bu, apa namanya, Ibu sudah merencanakan sejauh ini. Yang pasti mah kita sebagai guru itu perlu komitmennya gitu kan. Jadi Betul, yang betul. sudah tadi Ibu rencanakan tadi mau mengambil orang tua STS gitu Iya. ya. Oke nih, Ibu tinggal aksinya aja nih berarti kalau seperti ini. Iya, betul. Kalau aksi sih mungkin udah dari jauh-jauh dilaksanakan, cuman lebih di tindak lanjuti saja kali ya Pak ya. Iya, lebih di. Ya. Iya, betul. Ada lagi Bu barangkali yang ingin Ibu sampaikan? Sudah sih Pak, itu aja sih. Ya mungkin nanti barangkali Pak Diar ingin tahu perkembangannya begitu ya. Insya Allah sih Saya sangat ini sekali nih Bu, sangat menunggu sekali. nanti mungkin saya bakalan ngobrol lagi sama Pak Diar gitu. Karena kan saya juga di sini terima kasih sekali kepada Pak Diar sudah mau mendengarkan curhatan saya sebagai wali kelas gitu ya. Dengan permasalahan anak ini yang cukup menyita pemikiran dan memang cukup membuat saya banyak berpikir lah begitu ya Pak ya, untuk langkah apa saja yang harus dilakukan dan menyelami dunianya gitu ya supaya dia juga nyaman dengan saya seperti itu ya. Nanti insya Allah mungkin saya bisa sharing lagi ya sama Pak Diar ya. Saya tunggu malahan Bu, saya malah banyak terinspirasi lah dengan yang Ibu lakukan sebagai wali kelas, karena kita sebagai wali kelas yang Ibu lakukan sudah sejauh mana itu luar biasa sekali. Iya. Apalagi rencana-rencana yang Ibu lakukan bagus sekali Bu. Saya tunggu, jadi barangkali ada yang mau diceritakan, saya siap kok Bu. Iya baik Sambil nanti. ngopi-ngopi juga boleh. Boleh. Ya. Boleh nanti kita ini lagi ya Pak ya, ngobrol lagi seperti biasa. Kalau misalkan Pak Diarnya ada waktu, ya insya Allah saya cerita ya sekiranya tidak membuat apa ya, tidak menyita waktu Pak Diar dengan kesibukan yang atau kewajiban yang harus dilakukan. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak Diar, saya terima kasih sudah mau mendengarkan. Ya, makasih. Sama-sama Ibu, sukses selalu. Sukses juga untuk Pak Diar. Assalamualaikum Pak Diar. Waalaikumsalam Pak Jaga. Ya, tadi saya sudah memperhatikan proses coachingnya Pak Diar di sebelah sini. Ternyata Pak Diar sudah hadir sepenuhnya untuk menjadi seorang coaching, pendengar setia coaching ya, mencurahkan hatinya gitu ya. Ya, jadi tadi saya sempat, wah ini Pak Diar sudah betul-betul mindfulness nih, gitu kan, sudah betul-betul hadir 100% untuk menyampaikan. Sekarang pertanyaan dari saya Pak, yang menjadi indikatornya untuk Bapak bahwa proses coaching ini berhasil itu apa nih? Ya, tadi Tadi kan pertanyaan berbobot ya, Iya. berbobot. Ya, tadi yang saya rasa ketika melakukan, saya merasa coaching ini cukup berjalan dengan baik. Pada saat pelaksanaan coaching. Nah, tadi dalam kegiatan coaching tadi, pembicaraan itu alur cerita yang sudah disampaikan tadi Bapak. Jadi mengalir apa adanya, gitu tanpa ada rasa beban dan evaluasi. Kemudian juga tadi Bu Dik bisa hadir 100% juga yang saya lihat gitu ya, bisa mengingat apa yang disampaikan, gitu. Jawabannya juga terstruktur dengan baik gitu ya. Beliau juga bisa melakukan masalah-masalah yang sedang dihadapinya dengan baik gitu ya. Dan juga ketika saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan jadi bisa menjawabnya dengan ide-ide yang dia miliki gitu ya. Akhirnya ide-ide tersebut itu bisa menjawab masalah-masalah yang sedang dihadapi itu sendiri. Nah, tadi ya saya full memperhatikan Bapak sama coaching, dan saya yakin nih kalau Pak Diar melakukan coaching ini tidak hanya sekali ini, mungkin nanti kedepannya Pak Diar juga akan melakukan coaching yang berikutnya untuk rekan guru kita mengembangkan kompetensinya. Nah, kira-kira
kebutuhan untuk Kak Dian nih, untuk nanti melakukan coaching kedua, ketiga, keempat, untuk membantu rekan guru, kira-kira apa fokus apa yang akan Bapak kembangkan? Sehingga mungkin coaching ini akan sangat menjadi budaya di sekolah kita, sehingga mungkin budaya positif ini bisa terus berkembang dan potensi guru-guru ini bisa tergali. Kira-kira apa yang akan Bapak kembangkan dari coaching? Ya, karena kebetulan kita satu sekolah ya Pak ya. Mhm. Jadi saya rasa proses coaching ini ketika menggantikan kebiasaan di sekolah yang sebelumnya melakukan supervisi itu guru dinilai gitu itu sangat bagus sekali. Memang saya rasa kebutuhan kedepannya diperlukan untuk coaching ini saya rasa adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot karena setiap guru-guru yang ada di sekolah kita gitu ya itu memiliki masalah yang beragam dan berbeda gitu ya. Dari permasalahan-permasalahan yang beragam tersebut gitu ya, kita sebagai coaching itu harus bisa menggali lebih jauh masalah-masalah yang sedang dihadapi, mereka bisa lebih terbuka, eksplorasi gitu ya, masalahnya gitu ya, mereka nggak segan dan mereka juga bisa menggali ide-idenya Pak. Gitu. Jadi yang ingin saya kembangkan itu yang berikutnya juga yang ingin saya juga harus bisa 100% hadir setiap kali akan melakukan coaching. Memang untuk bisa hadir 100% saya rasa perlu pengembangan gitu. Nggak satu kali laksanakan bisa. Mungkin saja ketika coaching yang kedua itu saya ada kesibukan apa, saya nggak bisa, saya harus melatih hal tersebut agar terbiasa. Iya, oke. Ya, itu sangat bagus ya, Pak. Saya harap, Bapak terus mengembangkan, apa, kemampuan Bapak dalam coaching, sehingga mungkin kita bisa mengembangkan ini di sekolah kita dan semua potensi yang ada di guru-guru sekolah kita itu akan berkembang dan pesat. Sehingga, kita sama-sama punya visi nih, Pak, untuk mengembangkan pelayanan yang lebih baik kepada peserta didik dengan meningkatkan kualitas guru ini sendiri melalui coaching. Itu luar biasa, Pak. Saya tunggu coaching dari Bapak berikutnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih Bu Didik, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Diar. Pak Diar sehat. Alhamdulillah sehat juga Bu Didik. Bu Didik katanya akan melakukan coaching ya dengan Iya. Pak Jagat, betul? Betul, Mbak. Kapan itu Bu Didik? Insya Allah setelah ini ya Pak ya, Oh, akan saya lakukan coaching dengan setelah kegiatan ini ya betul. kegiatan. Oke, sebelum melakukan coaching dengan Pak Jagat, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu ya, Bu, Iya. tentang kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan. Gitu. Mungkin sebenarnya lebih mengingatkan kali ya, Bu ya. Jadi nanti sebagai coaching itu, nanti ada beberapa aspek yang harus Ibu perhatikan gitu tuh. Yang pertama itu, Ibu sebagai coaching itu harus mendengarkan aktif, kemudian juga berikutnya itu harus bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, dan yang terakhir itu memberdayakan kunci gitu ya. Yaitu ada ketiga aspek yang nanti Ibu harus laksanakan dalam kegiatan kunci tersebut gitu ya. Nah, kemudian indikatornya dari ketiga hal itu mendengarkan ST itu artinya adalah Ibu nanti tidak menjudge gitu tuh. Menjudge Pak Jagat itu tidak memberikan asumsi gitu ya. Jadi Ibu nanti ngobrol aja dengan Pak Jagat, mengalir gitu ya, menangkap emosi dari Pak Jagat gitu. Ya, sambil nanti gimana caranya Pak Jagat itu bisa menemukan solusinya sendiri. Yaitu untuk mendengarkan aktif. Kemudian untuk pertanyaan berbobot, yaitu nanti Ibu selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, Bu. Dan berasal dari hasil mendengarkan keluh kesah dari yang Pak Jagat sampaikan. Ya. Dan yang terakhir itu untuk indikator memberdayakan coach itu yaitu membantu membuat rencana aksi secara spesifik. Kapan nanti akan dilaksanakan penyelesaian masalahnya gitu ya. Kemudian barangkali nanti saat diminta saran, ya Ibu bisa berbagi pengalaman di situ. Mungkin itu saja Bu beberapa aspek dan indikator yang ingin saya sampaikan gitu ya. Menurut Ibu sendiri nanti ketika melakukan coaching gitu ya, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dari ketiga hal tersebut? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif ya Pak, karena bagaimanapun ketika kita hadir sepenuhnya pada saat coaching itu berjalan seperti itu ya, kita bisa menangkap makna, kemudian ketika kita bisa menangkap makna, mengetahui sebetulnya permasalahan apa yang sedang dirasakan oleh coaching, insya Allah kita bisa, saya sendiri ya, saya merasa
yaitu menjadikannya sebagai bahan untuk membuat pertanyaan berbobot. Oke. Jadi ketika saya bisa membuat pertanyaan berbobot, dengan demikian saya berupaya untuk mendorong potensi coach menemukan solusi dari Solusi perusahaan. permasalahan. Oke. Seperti itu Pak. Jadi Oh. tugas saya hanya mendorong ya menggali potensinya dari coach. Ya berarti bagian kompetensi yang spesifik yang ingin observasi itu adalah mendorong coach tersebut itu dia dari pertanyaan-pertanyaan, iya mendengarkan itu ya. Oke, pertanyaan-pertanyaan dan kalimat terbuka yang Ibu sampaikan gitu tuh ya. Nah, kemudian kalau indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu lakukan itu apa? Indikator ketercapaian pada saat saya menilainya ketika coach tersebut bisa menyampaikan secara terbuka. Saya bisa mendapatkan informasi dari coach, kemudian coach juga merasa nyaman, merasa bisa merefleksikan diri seperti itu. Ya, jadi yang ingin itu yang tadi yang Ibu sampaikan itu berarti biar apa bisa merefleksikan diri sendiri gitu ya. Baik, sepertinya Ibu sudah paham sekali ya untuk masalah coaching ini ya. Selamat bertugas Bu, semoga sukses untuk coaching kali ini. Iya, terima kasih Pak Diar atas arahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi Pak Pagi, Jagat. Bu Diti. Aduh, kelihatannya Pak Jagat ini lagi ada masalah ya. Ini, Bu, aduh lagi pusing tentang anak-anak nih, Bu. Iya. Dari jurusan dipanggil sama April. Kayaknya kita perlu ini dulu deh, Pak Jagat mungkin perlu sedikit relaksasi. Tarik nafas dulu deh, Pak. Biar lebih rileks. Bebannya begitu banyak. Iya, lumayan ya, Pak ya. Oke, kalau misalnya Bapak berkenan, boleh. Tadi katanya Pak Jagat mau sharing dengan saya ya. Barangkali bisa diceritakan Pak apa Ya. yang mau disampaikan. Ya, tadi kan saya udah dari jurusan Ibu sama Bu April. Ya. Dan Bu April itu merekomendasikan untuk ya saya tadi saya ngomong juga barangkali ya bisa membantu saya. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Jagat. Sudah mau berbagi dengan saya. Saya sangat berterima kasih. Baik Pak Jagat, kita coba ini dulu ya. Saya mau nanya dulu nih terkait dengan permasalahan yang ada. Tentang apa Pak Jagat? Nah, tadi itu saya dipanggil oleh Bu April itu tentang sikap anak-anak saya Bu yang di kelasan. Kemarin katanya ketika jam siang, dan saya sudah ada saya di luar, itu mereka hampir membuat berantem dengan kelas yang lain, kelas sebelahnya. Itu karena masalah yaitu iseng jahil sama mereka saling lempar sampah gitu kan. Aduh saya ini lagi sama buka tuh kayak anaknya gimana. Iya. Jadi saya ini bingung ini anak-anak diingetin ya sudah gitu kasih tahu sudah. Nah ini sekarang kan saya mau ke mereka cuman saya lagi memikirkan bagaimana sih yang lakukan untuk mereka sehingga mereka mungkin bisa lebih menyadari itu. Iya. Sebelumnya nih kalau boleh saya tanya Pak Jagat, apakah Pak Jagat sudah menanyakan secara personal kepada anak-anak tersebut nih yang ada mungkin iseng ya, personal nih alasan apa sih kenapa iseng seperti itu atau bagaimana? Atau sudah ada langkah apa yang dilakukan oleh Pak Jagat? Untuk sekarang baru tadi tuh selesai dari ruang kapur saya coba manggil KM dulu dan belum menanyakan ke anak yang melakukannya langsung gitu. Saya panggil ke KM untuk mengetahui alur permasalahannya. Iya. Sampai nanti ketika saya masuk ke kelas malah jadi apa ya jadi bumerang saya sendiri ataupun untuk anak-anak dengan menyalahkan sikap. Iya. Iya. Jadi saya ngobrol sama KM-nya dan dia menceritakan. Iya, berarti permasalahannya itu memang Pak Jagat mendapatkan laporan dari anak Pak Jagat dulu gitu ya. Iya. Ini kan bersinggungan dengan kelas lain gitu ya. Mungkin kelas lain itu kan ada wali kelasnya ya. Nah, barangkali
Mungkin, menurut Pak Jagat sendiri nih, selain tadi dari KM-nya sendiri melakukan pendekatan personal ke KM begitu, eee, ini kan permasalahan kejahilan kan mungkin, jahil anak-anak tuh, mungkin bagi mereka itu yang ringan lah ya, Iya, betul. terkadang anak itu belum paham gitu ya, oh jahilnya ternyata, kurang baik seperti itu ya. Kira-kira nih, selain tadi langkah tersebut yang akan ditempuh Pak Jagat untuk menyelesaikan masalah anak yang jahil, buang sampah ke kelas 11 sebelah gitu, mungkin kan di antara anak-anak SMK mungkin adalah yang gitu Iya, ya, ada yang pasti. usilnya usil begitu gitu ya, apalagi mungkin dominasi laki-laki ya, Pak, Iya, ya? betul betul. Oke, kalau dominasi laki-laki kan mungkin usilnya sedikit berbeda gitu ya. Betul. Iya, atau barangkali selain itu ada nggak, Ya, tadi kan kita sudah tahu nih, oh nih, permasalahannya, usilnya anak-anak buang sampah yang begitu dan akhirnya ya, menimbulkan konflik gitu antar kelas. Nah, bagaimana tuh langkah selanjutnya selain dari kelasnya eee, Pak Jagat kan Pak Jagat mendengarkan, baru sepihak ya. iya, Nah, betul. itu bagaimana untuk Rencananya gini, Bu, mungkin yang akan saya terapkan yang pertama itu saya akan ke kelas sebelahnya dulu, Bu. ya? Bertanya kepada mereka mungkin KM-nya atau dengan mereka langsung gitu, kelas sebelum sebelum masuk kelas aja, jadi ke kelas yang kedua dulu, menanyakan dari versi mereka, kira-kira inti inti permasalahan kenapa ini bisa terjadi gitu. Mhm, Mereka saling lempar sampah terus hampir berantem. iya, Saya harus berarti harus mendengarkan dari kedua belah pihak. Jadi betul. apa pertama saya akan itu untuk konfirmasi kejadiannya seperti apa, mungkin nanti ketika sudah menemukan penjelasan dari kelas yang satunya, saya akan coba konsultasi dulu dengan guru BK, ini Mhm. kelompok yang kedua, kira-kira tindakan seperti apa yang bisa saya lakukan. Oke, luar biasa Pak Jagat. Berarti di sini ada, Pak Jagat berupaya untuk mendengarkan dari kedua belah pihak gitu ya. Kalau boleh saya tahu nih awal kronologinya Pak Jagat sudah menanyakan belum ke anaknya, apa dulu gitu yang siapa dulu yang mulai atau mungkin akhirnya kan biasanya kalau seperti itu tuh ada yang mulai kemudian ada yang Ya, merespon, ada yang balik balas dendam ya. kayak gitu. Nah, setelah saya tanya ke KM di kelas saya, ternyata yang memulai itu sama-sama kejailan. Hmm, oke. Jailan masing-masing kelas. Dari Isam akhirnya malah Akhirnya jadi malah keterlaluan. betul, keterlaluan ya. Yang mungkin karena saking apa ya seringnya akhirnya malah saling tersinggung. Iya Jadi iya mungkin yang harus iya. saya. Nah, itu mungkin yang, secara alamiah mungkin ya itu tadi Pak Jagat sudah luar biasa, Pak Jagat nanti mungkin bisa lebih lanjut lagi dengan, mendudukan, kedua belah pihak gitu ya, Ya Pak, ya, betul, untuk, saya akan mediasi lah ya gitu ya, mediasi. mediasi seperti itu dan Pak Jagat juga sudah luar biasa tadi menyampaikan bahwa akan kerjasama dengan guru BK begitu ya. Oke, ada lagi Pak Jagat yang akan dilakukan, setelah mediasi misal setelah mediasi langkah apa yang akan Bapak Mungkin lakukan? setelah saya tadi KM terus ke kelas 11 nanti saya akan panggil kelas saya juga, Mhm, konfirmasi juga menanyakan tentang apa awal mulanya dan siapa yang memulai dan siapa yang dua informasi ini dari kelas yang satu dan kelas yang pribadi, mungkin saya akan memanggil anak-anak yang kemarin hampir terlibat berantem itu di mhm. ruang BK. Di ruang BK Ya, didudukan dudukkan bersama, seperti bersama itu untuk didudukan bersama dengan guru BK BK ya, juga untuk begitu cari ya? solusinya kira-kira ini untuk perkalian seperti apa dan jangan sampai terulang. Iya, betul betul dan memang harus cepat diatasi Iya, begitu ya, Pak, ya, betul. supaya konfliknya tidak Iya, berkepanjangan betul gitu betul. ya, betul. Luar biasa sekali Pak Jagat sebagai wali kelas ya, sangat, apa namanya, sangat, responsif terhadap permasalahan yang ada. Oke, rencananya kapan, Pak, untuk waktu mediasi, kedua kelas ini? Rencananya saya besok untuk masuk, jam pagi, kan kebetulan yang kelas yang satunya itu saya yang adalah katanya. Nah, itu Mhm, rencana saya jam pagi, tidak mengajar praktek di lapangan. Coba di kelas dulu, iya menggali informasi di kelas sebelah, iya, yang satunya. Nanti paling untuk ke kelas sayanya, paling saya akan mungkin siangnya, iya. belum misalnya. Dan Jadi, baru ya dikumpulkannya baru dikumpulkannya paling besok.
Besoknya ya setelah Pak ngobrol Jagat kembali dengan mendapatkan BK. informasi dari kedua belah pihak, Pak Jagat baru menjadwalkan, yuk kita ngobrol Iya. nih. Ada pihak lain yang ingin dilibatkan selain tadi Pak Jagat kan mewakili kelasnya Pak Iya. Jagat nih. Jadi ada guru BK, ada pihak lain nggak mungkin Paling berkaitan dengan kelas yang lain? saya libatkan mungkin wali kelasnya. Iya, Wali betul. kelasnya lagi, terus nanti mungkin approve sendiri, Iya, sama nanti paling orang tua, iya, orang tua yang nanti dipanggil. iya. Kira-kira ini harus diselesaikan masalahnya. Nah, oke. Pertanyaan saya Pak Jagat, apakah pada saat mediasi Pak Jagat hanya dengan wali kelas dan anak-anak dan guru BK atau di situ juga ada kapromnya? Eh, Mungkin untuk yang pertama antara saya guru BK dan wali kelas dulu. Ya. Menyelesaikan masalahnya. Nanti di hari berikutnya rencananya saya akan mulai dengan kaprol. Iya, berarti personal ya? Personal dengan Personal kaprol. kalau Pak Kaprov sifatnya berarti Laporan ya, oke. ya. Iya. Jadi saya mungkin baru ke kaprol untuk menjelaskan bahwa masalahnya dengan misalkan kejadian. Oke, luar biasa sekali. Sebenarnya Pak Jagat sudah sangat baik ya, bahkan mungkin untuk tahapan yang dilakukan gitu ya. Pak Jagat sudah bisa menerapkan dengan segitiga restitusi ya Pak Jagat ya, kalau dari pembelajaran guru penggerak itu ya. Betul. Menanyakan dulu ya, Menanyakan tidak dulu langsung gitu ngegas. ya. Iya, validasi masalah dulu seperti itu ya Pak ya. Betul, luar biasa sekali Pak Jagat. Ditunggu nih ya, mungkin tadi sudah dijadwalkan untuk waktunya, kemudian nanti seperti apa hasilnya, kira-kira saya boleh tahu nggak nih Pak Jagat? Boleh. Boleh. Sudah berat sekali. Oke, kira-kira Pak, ada waktu nggak misalkan untuk kita bincang lagi setelah Pak Jagat tadi sudah mediasi dengan kedua kelas ini dengan melibatkan wali kelasnya juga dan guru BK, kemudian ada pelaporan kepada Kaprol. Nah, ini kan konflik anak ya, kita pikir sudah selesai. Nah, apakah Pak Jagat akan melakukan pengamatan lain, yaitu pengamatan berkelanjutan gitu terkait kira-kira masih ada konflik nggak ya nanti setelah mediasi ini gitu? Ya. Kemungkinan masih Bu. Saya masih memantau anak-anak, jadi tidak langsung begitu selesai dibiarkan. Kan kadang anak-anak itu ada yang betul-betul makan, ada yang balas nanti akan dipanggil. Nah, jadi sebenarnya ini akan saya terus pantau Bu. Jadi paling kita bisa ngobrol lagi mungkin dasar 2 bulan setelah saya pantau keadaan mereka sudah aman, sudah kembali seperti semula. Iya, sudah benar-benar berdamai begitu ya. Baru kita bisa ngobrol lagi. Iya, betul. Iya Pak Jagat, wah luar biasa sekali hal yang dilakukan oleh Pak Jagat. Mudah-mudahan tadi mediasinya berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan anak-anak itu betul-betul menyadari bahwa tindakan yang dilakukan itu tidak baik ya gitu ya, karena ternyata mungkin anak-anak juga belum memahami bahwa ternyata jahil itu kalau berkepanjangan malah bisa menjadi sebuah konflik seperti itu gitu ya. Nah mungkin ya itu tadi Pak Jagat sudah bisa coba untuk mengatasi agar konfliknya itu tidak berkepanjangan dan semoga tidak ada dendam di antara anak-anak Ya, begitu gitu lah ya, tidak sekali, ada betul. kejahilan-kejahilan lain, kalaupun ada juga ya bukan jahil yang memang menjengkelkan atau memang yang kurang baik gitu. Bahkan kadang bercandanya anak-anak juga kalau lagi namanya anak-anak ya Pak ya, ya mungkin kita juga sama. Ada bercanda yang kurang serap, kita hatinya kurang serap ya begitulah. Tapi luar biasa yang sudah dilakukan, yang akan dilakukan Pak Jagat dan yang beberapa yang sudah dilakukan ya. Baik Pak Jagat, ada lagi yang mau disampaikan? Insya Allah ditunggu ya. Nanti setelah selesai semuanya, setelah 2 minggu berarti ya. Ya insya Allah. Terima kasih banyak Pak Jagat atas waktunya. Terima kasih juga sudah mau berbagi dengan saya. Semoga dimudahkan ya Pak Jagat ya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Jagat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dik-Dik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dia. Ketemu lagi ya Bu Dik-Dik ya. Iya. Jadi gimana tadi coachingnya Bu? Sudah dilaksanakan? Sudah, alhamdulillah sudah dilaksanakan. Jadi gimana hasil dari coachingnya Bu?
yang tadi Ibu sampaikan kan ada beberapa indikator yang dicapai ya. Itu bagaimana hasilnya Bu dari pengembangan tersebut? Ya, alhamdulillah dari, proses coaching yang berjalan, saya rasa, Kak Jagat sendiri tidak merasa sedang, dievaluasi gitu ya, sedang Mhm, penilaian atau judgement itu. mhm, Tapi, di situ Pak Jagat juga saya rasa, karena ada tadi saya memberikan beberapa pertanyaan berbobot dan sifatnya terbuka, menggali mhm, informasi, eksploratif begitu ya, Pak, ya. mhm, Jadi Pak Jagat juga, merasa terdorong untuk, menggali potensinya. Nah itu, alhamdulillah tadi juga, saya bisa, mengarahkan Pak Jagat untuk, tahapan alur ceritanya sesuai gitu ya, dari awal, eee, kan dulu, cerita gitu kan ya, mhm, berjalan mhm. seperti ngalir aja gitu, cerita kan air ya, Iya Pak, ya, betul gitu betul. kan. Jadi ya ada step by step-nya dari mulai, bertanya, kita Mhm, fokuskan ke kesalahannya apa nih mhm, yang akan, kita, fokuskan, mhm, kemudian, mengidentifikasi mhm, masalahnya, akar penyebabnya apa, seperti mhm. itu. Kita, rencana tindak lanjut dan aksinya apa sih gitu nantinya buat menyelesaikan solusinya sendiri. Alhamdulillah sih sejauh ini ya bisa berjalan seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya berarti coaching yang sudah Ibu lakukan dengan Pak Jagat itu. Tadi juga saya sempat memperhatikan ya Bu ya, di balik layar tadi juga pembicaraan yang Ibu lakukan dengan Pak Jagat itu sangat bagus sekali Bu, gitu. Ibu Terima kasih heeh, Bapak. saya ngerasa Ibu sangat bisa menggali gitu tuh ya, pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu sampaikan ke Pak Jagat itu bisa menggali permasalahan-permasalahan dan ada dan akhirnya Pak Jagat bisa menemukan solusinya sendiri. Ibu juga seorang pendengar yang sangat baik sekali itu mendengarkan aktif dari, tidak men-judge Pak Jagat gitu. Jadi tadi yang Ibu sampaikan, akhirnya Pak Jagat tidak merasa terevaluasi tadi Iya, itu ya, dan percakapannya pun mengalir seperti alur cerita gitu ya, Bu, ya. Dan, apa namanya, mungkin yang terakhir Bu dari saya pertanyaan, kira-kira Ibu apa yang ingin dikembangkan ke depannya dari proses coaching ini gitu tuh? dari proses coaching yang akan saya kembangkan ke depannya tentu keterampilan-keterampilan atau Mhm, sendiri gitu ya. mhm, Saya akan, ke depannya menerapkan, mungkin sebelum menerapkan pada rekan sejawat ya mhm, menginformasikan berbagi informasi dulu nih mhm, ternyata, dalam perjalanan supervisi akademik itu ada, teknik coaching seperti itu, mhm, coaching apa, kemudian, berbagi informasi insya Allah nanti saya ke depannya juga akan berlatih diri saya, barangkali bisa jadi coach untuk mhm, rekan-rekan gitu ya, mhm, menggali potensi rekan-rekan sehingga rekan-rekan sendiri tidak ketika mengalami supervisi atau mhm. mungkin, kita suka ada peer teaching gitu ya, Iya Pak, ya. berarti Itu tidak merasa seperti sedang dinilai. mhm. Kan biasanya kalau supervisi itu kan Iya, deg-degan, ada rasa beda cemas gitu tuh ya. sibuk pada hasilnya apa, Heeh. penilaiannya gitu kan. Nah, Nah, lebih ke, ditekankan pada kan yang bisa, teknik yang bisa menggali potensi dari baik dari coach maupun mhm, coach kan keterampilan atau kompetensi itu dari coaching-nya bukan aktif, mhm. kemudian belajar untuk menggali pertanyaan berbobot kadang kan tidak terprediksi kan ya Iya Pak, kita betul harus betul. bisa berpikir apa ya, berpikir solutif ketika Heeh, dihadapkan pada permasalahan A, B, C, D dan mhm. solusinya seperti apa yang, kira-kira, baiknya. Luar biasa sekali ya rencana ke depan Ibu ya. Iya Saya tunggu kabar berikutnya nih dari Ibu ya. iya Semoga bisa terlaksana semua iya, dengan harapan-harapan yang tadi Ibu amin sampaikan. amin. Terima kasih banyak Ibu Iya, Didik, sampai ketemu sama-sama. lagi. Sama-sama juga Kak Dian.